sebelum melanjutkan perjalanan menuju gazebo, kita tuh makan bersama dulu. Habis selesai makan bersama, kita tuh keliling-keliling di Cibeo. Di situ kita ketemu anak-anak Baduy yang lucu-lucu deh. Terus juga kita ketemu sama orang-orang Baduy yang ramah. Terus kita di situ tuh kita tahu gimana orang Baduy itu ngejaga alam mereka, makanya alam di sana masih asri banget. Selama keliling-keliling itu, kita dikenali tentang apa aja yang ada di Baduy, kita dikenali tentang sistem pemerintahannya, dikasih tahu rumah Puun, dan banyak lagi pokoknya. Habis itu, kita packing barang-barang buat melanjutkan perjalanan menuju gazebo. Nah, sekitar jam 9, kita melanjutkan perjalanan lagi menuju gazebo. Di situ selama perjalanan kita tuh saling pegangan tangan karena jalanannya itu masih licin dan jalanannya itu super luar biasa banget deh. Nggak jarang juga dari kita banyak yang kepleset kan. Terus kita juga sempat berhenti dulu di kampung Cipaler. Di situ kita istirahat dulu, kita main-main, kita bercanda-canda, kita nyari sinyal juga. Habis itu kita makan juga di situ. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan lagi menuju gazebo dan kita nyampe gazebo sekitar pukul 2. Siap. Jadi setelah kita sampai gazebo, di situ kita langsung bergegas untuk menempati rumahnya Pak Musung. Kita langsung taruh tas sesuai dengan urutan jalan kita. Lalu kita ke acara MCK, yaitu dengan waktu yang sangat amat fleksibel. Nah, setelah MCK kita nunggu waktu sholat maghrib. Lalu kita sholat maghrib serta sholat isya berjamaah. Lalu kita ke acara selanjutnya yaitu makan malam dengan lauknya yaitu mie sama sarden lagi. Nah, setelah kita makan itu kita tuh ada agenda evaluasi. Yang mana evaluasinya ini kita itu sampai jam 11 malaman. Banyak yang udah pada ngantuk, capek, tapi semuanya ditahan karena mau selesaiin hari ini. Nah, di tengah-tengah evaluasi, tiba-tiba kita dikagetin sama Givari, yang mana dia cepet-cepet ngambil kamera buat dokumentasiin sekumpulan warga Baduy luar yang baru balik dari Baduy dalam karena ada suatu acara. Nah, jadi selama evaluasi kita itu termasuk unik sama seru banget karena kita pakai lilin buat nerangin satu sama lain. Lalu karena emang udah larut banget, kita selesain evaluasinya, baru kita ke acara selanjutnya yaitu tidur. Siap, Kip? Siap dong. Ya, setelah kita semalaman beristirahat di gazebo, kita di pagi hari itu kita langsung melaksanakan sholat subuh, di mana di sholat subuh itu kita melaksanakan berjamaah. Tapi ada pengalaman yang menarik menurut saya, di mana kita mengambil wudhu itu harus turun ke kali gitu. Jadi di kali itu baru kita melaksanakan wudhu. Coba aja dibayangkan di tengah di tengah hutan, di tengah mungkin di situ ada pegunungan juga yang otomatis hawanya itu dingin, ditambah kita harus subuh-subuh ke kali. Nah, itu pengalaman-pengalaman seperti itu yang mungkin nggak bakal kejadian lagi gitu. Setelah kita sholat berjamaah, lalu sedikit kita ngobrol-ngobrol satu sama lain, sampai akhirnya pagi menuju siang atau sekitar jam 7 atau jam 8 itu kita langsung dikagetkan dengan inisiatif dari Asharul, di mana beliau mengajak kita semua untuk senam SKJ. Jadi awalnya itu Abah lagi scroll WhatsApp gitu, habis itu ada bunyi SKJ. Nah, di situ langsung muncul inisiatif dari Asharul. Setelah selesai kita senam, kita sempat untuk melihat sekeliling dari Baduy sendiri. Jadi banyak banget
hal-hal menarik yang saya pribadi mendapatkan dari Baduy, kayak misalkan kerja sama mereka satu sama lain, sehingga dengan hal-hal yang mungkin peralatannya nggak begitu canggih, nggak begitu modern, tetapi hasilnya itu bisa kuat, bisa memuaskan, bahkan mengalahkan teknologi-teknologi yang sekarang ini sudah ada gitu. Jadi banyak banget pengalaman-pengalaman yang menarik gitu di sana. Terus juga beberapa kali saya melihat di mana banyak anak kecil yang dari kecil aja sudah dilatih untuk melakukan hal-hal orang dewasa gitu. Jadi banyak banget hal-hal menarik di gazebo itu sendiri gitu. Setelah setelah semua sudah selesai kita dalam rangkaian, kita langsung prepare lagi untuk menuju pulang. Udah siap, Bay? Siap. Jadi di hari ketiga atau hari terakhir kita semua memutuskan untuk pulang karena emang udah kelamaan juga. Nah, jadi kita berangkat pulang itu lebih tepatnya dari Kampung Gazebo di Baduy Luar. Nah, di sana kita itu menetap di rumah Pamusung. Jadi kita berangkat pulang itu dari Kampung Gazebo, rumah Pamusung. Yang yang ngerawat kita, yang ingin kita lah pokoknya di Baduy itu. Jadi kita berangkat dari situ pukul kurang lebih jam 11 siang. Kita berangkat, kita berjalan pulang. Nah, emang rasanya sama kayak pas berangkat itu, capeknya Masya Allah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, jadi ya, tapi emang kalau jalan pulang ini sih agak lebih ringan lah daripada yang berangkat tuh. Kita berangkat hampir 6 jam, hampir 6-7 jam. Kita pulang itu cuma 2 jam 1,5 jam doang. Jadi kayak emang sebentar banget gitu. Sampai kayak nggak ngerasa tiba-tiba kita udah di kampung awal kita berangkat. Pas nyampe udah kampung awal kita berangkat itu, kita nggak langsung naik elep pulang. Jadi kita makan dulu, bersih-bersih dulu. Ada yang makan, ada yang mandi, ada yang sholat. Jadi kita cross check lagi peralatan-peralatan apa aja yang ada ketinggalan, apa yang enggak. Nah, pokoknya udah itu semua selesai, baru kita naik elep pulang. Siap, Pak Sarul. Yuk, siap. Ya, setelah kita 3 hari udah dapat pengalaman berharga ya, begitu mahal pengalamannya. Kemudian pada hari ketiga kita melaksanakan pulangan ke arah Tangerang. Setelah semuanya sudah selesai, makan siang dan makan, kemudian kita packing untuk membawa tas ke mobil elf. Di situ juga keadaannya lagi hujan lah, nggak gitu deras, cuman mungkin agak bikin basah kuyup lah kalau misalnya kita nggak pakai payung atau jas hujan. Udah dari situ mungkin agak buru-buru, agak kagok, udah dimasukin segala macam. Alhamdulillahnya sampai elf itu nggak ada yang terluka lah, nggak maksudnya ada yang kepeleset segala macam. Udah sampai di situ, kemudian kita masuk ke dalam elf, di absen satu-satu, kemudian baca doa, dan kita melanjutkan perjalanan menuju arah Tangerang. Di situ juga udah tentuin tempat duduknya. Di depan itu ada abah sama salah satu peserta putri. Kemudian di bagian tengah itu adalah peserta putri, dan bagian belakang itu peserta putra. Kemudian pada saat perjalanan itu ada yang tidur, ada yang mabuk juga ada yang ngobrol-ngobrol lah, bercengkrama. Setelah itu kita sampai di Taman Gajah itu pada pukul sekitar sore lah, maghrib jam 6 sore. Di situ juga ada yang pulang menggunakan ojek online, ada yang
sedang menunggu orang tuanya, ada yang menggunakan angkutan umum. Dan alhamdulillahnya nggak ada yang sakit sih sampai rumah. Mungkin itu aja ya cerita dari perjalanan Terminal Ciboleger ke Taman Gajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan kegiatan studi ke Baduy ya. Saya menggunakan kata studi karena bagi orang luar Baduy, masyarakat umum ya, yang mau melakukan perjalanan ke Baduy itu niatkan, apalagi kalau para pelajar, mahasiswa gitu, para pemuda, niatnya itu untuk studi, untuk belajar ya. Bukan hanya wisata ya, karena menurut saya banyak hal yang harus dan bisa kita jadikan pelajaran dari masyarakat Baduy itu, baik dari lingkungan alamnya maupun kehidupan sosial kemasyarakatannya. Bagi siapapun yang niatnya studi tentu akan membawa kesan kegiatan studi ke Baduy itu sangat menggembirakan ya, sangat menyenangkan. Salah satu buktinya adalah beberapa orang yang sudah pernah melakukan perjalanan ke sana itu ingin kembali lagi ya ke Baduy karena masih banyak ternyata informasi yang belum diperoleh gitu ya. Di antara hal yang berharga untuk kita jadikan pelajaran adalah salah satu ungkapan yang menjadi filosofi masyarakat Baduy itu adalah lojor temenang dipotong, pondok temenang disambung. Maksudnya ya kalau panjang jangan dipotong, kalau pendek jangan disambung. Maksudnya ya hidup apa adanya aja lah gitu ya. Nah apa adanya itu bukan berarti miskin ya, tapi sederhana ya. Orang Baduy kalau mau kaya seperti ukuran masyarakat kota mungkin sangat bisa ya. Tapi mereka tidak mau karena mereka ajaran nilai dan norma adatnya itu pola hidup sederhana. Kemudian setiap persoalan yang berkaitan dengan masyarakat itu juga diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Intinya mereka gotong royong. Nah oleh karena itu bagi kita khususnya apalagi orang Indonesia ya, yang dasar negaranya Pancasila, kalau mau lihat contoh hidup berpedoman kepada Pancasila ya salah satunya bisa kita lihat dari masyarakat Baduy. Mereka berketuhanan, berperi kemanusiaan, persatuan dengan gotong royong dan kebersamaannya. Kemudian musyawarah mufakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, dan tentunya itu semua berkeadilan ya. Di sanalah nampak pola hidup berpancasila itu pada masyarakat Baduy. Hal lain yang juga menjadi daya tarik masyarakat Baduy adalah nilai dan norma adat istiadat itu menyatu dengan konsep pelestarian alam ya. Beda halnya dengan di tempat-tempat tertentu yang sering kita dengar, mereka mengeksploitasi alam, setelah itu rusak, mereka tinggalkan. Tapi kalau masyarakat Baduy tidak, ketergantungan kepada alam, mereka mengeksploitasi alam tapi tidak merusak, mereka tetap memelihara, tetap merawat, tetap menjaganya untuk keberlangsungan
dikonsumsi oleh generasi-generasi berikutnya. Jadi mereka tidak berpikir makan hanya untuk mereka, tapi sudah berpikir jauh ke depan. Salah satu buktinya adalah mereka tidak boleh misalkan menjual hasil panen ya, beras, padi dalam hal ini. Mereka simpan di lumbung-lumbung yang itu bisa puluhan tahun gitu. Nah, itu mungkin sekelumit tentang masyarakat Baduy. Nah, dari sisi peserta ini bagi siapapun yang mau melakukan studi ke Baduy, beberapa mungkin perlu diperhatikan, perlu dipersiapkan, terutama fisik dan mental ya. Karena di sana tidak berkendaraan ya. Begitu sampai masuk wilayah Baduy sudah tidak boleh berkendaraan, tapi berjalan kaki ya, dari kampung ke kampung, lintas kampung, tidak berkendaraan ya. Oleh karena itu kekuatan fisiknya memang harus dipersiapkan sedini mungkin. Begitu juga mental ya, mentalitasnya juga harus kuat, karena banyak mungkin cerita masyarakat tentang berkembangnya mitos dan lain sebagainya di sana. Ya, buktikan sajalah, ternyata tidak yang ditakutkan oleh sebagian orang. Ternyata kondisi alamnya juga yang memang hutan tapi ramah gitu ya. Kemudian juga perlu adanya persiapan pengetahuan dasar tentang kondisi alam di sana, sehingga di samping persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan barang-barang bawaan ya. Bekal apa yang harus dibawa, kemudian perlengkapan pakaian yang harus dibawa, itu juga supaya bisa diperhitungkan. Dan ada aturan lain yang berlaku buat pengunjung ya. Ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Di antaranya adalah memasuki wilayah Baduy dalam itu tidak boleh menggunakan atau membawa dan mengaktifkan alat-alat elektronik, menggunakan bahan-bahan yang dari zat-zat kimia gitu. Itu juga tidak boleh. Nah, ini mungkin perlunya ada sosialisasi, perlunya ada pengetahuan dasar bagi siapapun yang mau melakukan perjalanan ke sana. Di samping perizinan dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, hal yang berkait dengan masyarakat Baduy ya. Begitu juga bagi para peserta yang atau siapapun yang mau melakukan perjalanan ke sana supaya dipersiapkan sedini mungkin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Baduy.